Oke guys, selamat datang di channel saya kembali ya. Saya harap semuanya mengalami hari yang sangat baik hari ini. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai daily update aja guys ya, dan beberapa koin yang menurut saya cukup menarik. Yang pertama adalah kita lihat dulu di coin market cap di sini Fear and Greed Index ya, kita di 66. Jadi cukup bagus ya, seperti ini menurutku adalah chart yang kalian perlu perhatikan dan baik-baik ya, karena kalau kalian lihat di sini waktu ketika masuk extreme greed yaitu pada kira-kira Desemberan, itu adalah starting di mana harga mulai turun ya. Di Januari. Jadi menurut saya ini penting untuk kita lihat. Kalau misalkan ini udah break 80, ya berarti udah mulai memasuki daerah extreme greed. Kita harus hati-hati guys ya, hati-hati dan mulai mungkin untuk coba menjual beberapa posisi kita, karena kita mengharapkan ada harga yang lebih turun. Walaupun belum berarti extreme greed itu menandakan ya harga harus langsung turun ya guys ya. Kalau kita bisa lihat di sini butuh waktu kayak kira-kira sebulan dulu untuk untuk turun. Ini kira-kira juga sebulan ya untuk mengalami penurunan. Yang perlu kita lihat itu sebenarnya lebih tepatnya kapan extreme greed ini keluar dari extreme greed ya. Itu yang menurut saya lebih penting daripada kapan masuknya. Oke, itu Fear and Greed Index untuk sekarang jadi masih oke lah. Kira-kira nggak separah itu ya, kita bisa lihat ya. Mulai naik lagi setelah Trump meme coin dan segala macam yang menghancurkan pasar. Kalau kita bisa ngelihat ETF tracker di sini, ETF net inflow BTC mengalami kenaikan dan Ethereum juga mengalami kenaikan. Ini artinya menunjukkan strength di dalam pasar trading TradFi yang menyatakan lagi ya bahwa ya orang-orang mulai institusi-institusi itu tetap akan menambah more money into the Bitcoin, dan terutama ini kebanyakan di iShares rasanya ya, kenaikannya ya, berarti di BlackRock. Oke, kita lihat altcoin season index ya di coin market cap juga. Kita bisa ngelihat di sini altcoin season indexnya masih di 45, jadi belum mendekati altcoin season. Karena mungkin juga Bitcoin sekarang mengalami kenaikan ya, resurgence Bitcoin dominance. Kalau kita lihat di sini ya, kita cek ya Bitcoin dominance sekarang berapa. Bitcoin dominance itu sekarang di 58.44%. Jadi ini cukup tinggi karena ini mereka melakukan upper trend ya, from the November to December drop kan. Makanya itu kita harus perhatikan lagi apakah ini resistance ini tuh kan tetap ada ya. Semoga Bitcoin dominance tuh bisa kena block di sini dan mulai mengalami penurunan lagi di masa depan. Tapi kita nggak ada yang tahu ya. Untuk sekarang sih Bitcoin dominance tuh pas di resistance ya. Jadi on the short term kemungkinan dia akan turun lagi, mungkin menciptakan sesuai dengan upper trend ini, jadi turun ke sekitar 57%. Ya kan? USDT dominance tuh sudah ngebreak trend line-nya dia sejak dia di garis di mana 12 Desember 2017 ya. Jadi menandakan bahwa bull market kali ini tuh sedikit berbeda. Apakah ini karena banyak stablecoin saingan yang lain atau gimana, saya juga kurang ngerti. Tapi cenderung kalau USDT dominance menurun artinya bagus buat market crypto ya guys ya. Untuk ngomongin tentang dolar, US dollar, kita harus ngeliat DXY juga. DXY itu adalah indeks dollar strength. Kita bisa lihat di sini DXY mengalami kenaikan upper trend terus selama dari September guys ya. Jadi cenderung nggak gitu bagus buat risk asset ya. Tapi ya sebenarnya buktinya kita bisa naik juga ya kan. Tapi memang ini tidaklah begitu bagus bagi risk asset kalau dolar itu kuat ya guys ya. Kalau kita lihat S&P juga cetak all time high ya. Rasanya ini ya higher high, bisa dilihat all time high. Walaupun pergerakannya masih berbeda dikit dan sejak high dulu ya. Paling bedanya berapa poin ini. Jadi untuk sekarang sih S&P mencetak all time high which is good, dan BTC juga BTW ya. BTC kemarin saja mencetak all time high kemarin kira-kira berapa nih, 20 Januari ya, 109.000 guys ya. Untuk sekarang Bitcoin sedang berada di 104.000, kembali lagi retesting the support di 102 103.
Dan kemungkinan kalau misalkan harga Bitcoin turun di bawah 100.000, maka itu kemungkinan kita akan lebih lama lagi di masa konsolidasi ini ya, karena menurut saya ini masa konsolidasi di sini. Nah, saya harapkan kalau misalkan Bitcoin tetap di dalam range ini ya, antara trendline ini dan support zone di sini, itu duitnya tuh nggak kemana-mana tapi ke altcoin guys ya, supaya altcoin backs kita dinaikin guys ya. Tapi ya kita juga nggak tahu ya, mungkin kebanyakan dari Bitcoin yang menjual itu kebanyakan ETF, berarti ya kita nggak bisa mengharapkan dia ke altcoin. Untuk hari ini kalau bisa lihat di crypto bubble di sini ya, mind share-nya banyakan ke WorldCoin dan AI Agents juga bisa dilihat di sini. Virtual mengalami kenaikan, AI16Z, AI Agent, Fetch which is an AI project as well, TRX, Trump meme coin juga naik, Aptos sedikit naik rasanya di sini ya. Mantle FX dan segala macam, atau itu Deepin, Pyth dan Sol ini di Solana ecosystem, dan Radium ya juga berarti di Solana ecosystem. Hype cukup menarik ya guys bagi kalian yang mengikuti Hyperliquid, dan Sui ya, Sui juga lumayan naik. Oke. Nah, yang cukup menurun, yang cukup saya kaget itu adalah Jupiter ya guys. Padahal kan Jupiter ini kan di Solana ecosystem ya. Mungkin orang jual Jupiternya buat beli Radium kali ya. I don't know ya. Tapi ini perlu kita lihat ya, mungkin adalah buying opportunity karena kalian tahu Jupiter adalah DEX yang lumayan terkenal di Solana guys. Dan Rune juga mengalami penurunan, OM ya, Mantra ya, yang salah satu koin yang saya suka itu mengalami penurunan juga. Jadi untuk sekarang sih ya lumayan stabil lah ya. Yang terutama sih yang paling kita lihat hari ini itu adalah berarti virtual AI agents dan juga sedikit infrastruktur ya, kayak WorldCoin dan segala macam, Solana, Pyth dan segala macam. Oke. Untuk funding rate kita bisa lihat di sini, INA mengalami funding rate yang cukup rendah ya, minus 63% dari rata-rata. Jadi menurut saya tuh ya itu cukup menarik guys ya, karena INA ini sendiri ini adalah project yang lumayan bagus ya, apalagi dengan USDE-nya juga yang Ethena stablecoin-nya. Jadi ini adalah yang menarik guys bagi kalian untuk position long, just for the sake, karena ini funding rate-nya lagi rendah sekali ya. Jangan masukin ke Trump guys ya. Masukin, kalau memang mau tuh masukin ke yang funding rate-nya lumayan rendah, karena artinya open interest-nya nggak banyak. Bukan open interest, yang ngelong itu nggak banyak guys. Jadi cenderung lebih bersih daripada leverage ya. Oke. Kalau kita bisa lihat juga ya kan, tadi kan altcoin index dan segala macam, dan di internet itu banyak yang ngomong ini adalah end of bull market, dan saya nggak gitu percaya ya end of bull market ya. Kalau kalian sampai percaya sih, menurut saya sih aneh kalian ya kan. Kenapa? Kalau kita lihat dari berbagai metrik itu belum masuk guys. Dan juga kedua, dari kita misalnya dari metrik yang salah satu yang cukup yang saya suka yaitu MVRVZ score, itu tuh kita bisa lihat di sini. Kalau ketika setiap kali ada Bitcoin akan the top, itu ini juga nge-peak guys. MVRVZ score-nya, MVRVZ score itu yang hijau, price itu yang kuning di bawah nih ya. Kalian bisa lihat di 2017 MVRVZ score nge-peak. Kalau di 2021 juga nge-peak ya kan. Jadi jadi kita harus ngelihat nih guys ya. Ini itu tuh the top enggak. Kalau kita lihat ya di sini MVRVZ score kita bahkan belum nyampe lebih dari 4 dan baru nyampe 5 guys. Jadi menurut saya tuh kalau mau nyampe the top itu kalau udah ada kenaikan parabolic rise kayak gini guys. Boom ya, kayak gini ya. Di sekitar lebih dari 4. Nah, kalau misalkan MVRVZ score sekarang tuh kira-kira berapa nih? 2,65 guys ya. Jadi kalau misalkan dia udah lewat 4, baru saya mulai ngelihat posisi untuk maybe exit the market ya, masukin ke stablecoin segala macam, karena itu mungkin menandakan bull market mendekati akhir. Nah, walaupun ini tuh nggak be all and all ya guys, kalian harus cross check sama yang lain ya, karena kalau kita lihat di sini di 2021 sebenarnya kan topnya di November, tapi MVRVZ score-nya belum nyampai 4. Jadi ini adalah merupakan suatu anomali. Tapi kan ini bisa menciptakan gambaran yang cukup jelas bagi kita bahwa sebenarnya masa-masa sekarang itu belumlah the top guys ya. Kalau memang kalian percaya sama saya yang ngomong ya. Kalau kalian nggak percaya juga, kalian mau sideline, terserah guys ya. Itu kan duit kalian.
Anyways, untuk sekarang sih kayak gitu aja. Oh, BTW ada berita-berita baru yang lumayan menarik ya. Bitcoin BlackRock mencapai 700.000 dan amid economic instability ya. Menurut saya sih ini nggak akan nyampe 700.000, mentok-mentok paling 200 lebih sampai 300 ya. Karena nanti orang akan jual juga. Tapi ya kita kan namanya juga BlackRock yang ngasal ngomong aja. Ya kan kadang-kadang kayak gini kan bisa ngomong-ngomong ya. Dan ini juga menandakan sebenarnya kita jangan lihat 700 ribunya guys. Kita menandakan bahwa in the long run BlackRock itu benar-benar mau bekerja di Bitcoin di Bitcoin guys ya. Jadi ini adalah cukup bullish bagi kita in the long term, but short term I'm not sure. Oke. Lalu US Court rules in favor of Tornado Cash guys ya. Tornado Cash kalau kalian nggak tahu itu adalah yang protokol-protokol yang buat muterin dana kalian supaya nggak kelihatan guys di track di on chain ya. Jadi misalnya kirim satu wallet, terus walletnya dipecah supaya nanti masuk wallet yang lain tuh nggak bisa kedetek guys ya. Ini dulu di ban karena banyak illicit activity di situ, banyak illegal activity. Tapi untuk sekarang sih court rule in favor of Tornado Cash, maksudnya ya yang salah tuh kriminalnya bukan kodenya I guess ya, waktu maksudnya ya. Jadi cukup bagus ya, menandakan bahwa kelihatannya legislasi akan berusaha lebih mendekati ke arah pro crypto guys ya, apalagi dengan Trump udah kepilih hari kedua ya guys hari ini ya kan. Dan Lost Allbirds kalau nggak salah sudah dirilis guys, sudah dikasih full pardon dari Trump ya. Jadi cukup menarik. Oke, itu aja sih untuk sekarang ya. I hope you all stay safe ya. Oh btw ya, aku mau ngomong beberapa tentang kripto ya. Maksudnya posisi-posisi yang menurut saya cukup menarik untuk kalian perhatikan guys. Yang pertama adalah Aptos ya guys. Aptos ini kan semacam kayak Sui, tapi Sui kelihatannya lebih bagus daripada Aptos di price action ya. Kalian bisa lihat nih, Sui naik terus, sedangkan Aptos mengalami regresi kembali ke 3 Novembernya guys ya, di $8 di sini. Nah ini juga sebenarnya buying opportunity guys menurut saya ya, karena ini kan pas di support yang cukup kuat ya, karena November itu waktu itu benar-benar kuat ini, dan cenderung masih uptrend walaupun sedikit karena masih higher low ya, masih mencetak higher low. Tapi kalau misalnya kalian sudah ke burn di sini ya, memang akan susah ya guys bagi kalian untuk menggenerate more money untuk buy Aptos di lower sini ya. Tapi menurut saya sih masih cukup bisa kita tambahkan ya ke dalam portfolio kalian kalau misalnya kalian memang ada duit lebih untuk coba cari Aptos. Ini bukan financial advice by the way, tapi ini adalah beberapa opportunity saja yang saya kasih lihat ke kalian. Kalau misalnya kalian nggak mau ngecek chartnya sendiri ya, ini Aptos ini lumayan bagus ya. Karena market cap juga ini bukanlah project ecek-ecek lah bisa dibilang gitu ya. Facebook XLM karena dia ISO 2022 atau 20022 whatever lah yang tentang financial framework itu lumayan bagus. Tapi sebenarnya menurut saya tuh ini posisi yang dimana tidak bagus untuk kalian beli ya guys ya. Kita bisa lihat di sini supportnya nggak gitu ya, ada support kuat sih, tapi kayak dia cenderung masih nggak jelas di sini ya. Kemungkinan bisa kalau ada biasanya kayak triangle pattern gini ya, ini kan cukup triangle ya. Saya biasanya nunggu sampai di bawah ya untuk coba cari buying opportunity. Kalau sekarang sih ini kelihatan di tengah-tengah gini nih nggak gitu bagus ya. Apalagi kalau misalnya kita pakai trendline gini, ini sebenarnya udah mendekati atas guys ya. Jadi itu nggak gitu bagus lah. Tapi banyak yang orang ngomongin XLM sekarang bagus ya, apalagi dengan Trump ya. Nah kalau di sektor RWA ya ada beberapa yang saya suka. One of them is Bricken di sini ya. Bricken pas di supportnya di triangle sini pattern, dan menurut saya ini cukup bagus. Kalau misalkan kalian ini tertarik, kalian riset sendiri lah ya BKN. ATR juga Artrade, walaupun Artrade ini sebenarnya posisinya kemarin yang bagus ya guys ya di support sini. Kalau sekarang sih udah cukup tinggi. Brain Trust ini nggak gitu bagus, kalau bisa lihat price movementnya sangat-sangat lemah. Dan ya itu sih sama Ondo guys ya. Ondo lumayan bagus nih, walaupun sebenarnya dia nggak break support. Jadi jangan masuk dulu menurut saya ya. Kalau kita lihat di sini tuh masih dia menciptakan belum ada kayak reversal pattern back ke above. Jadi ini masih kayak tembus 50% bahkan ya. Jadi saya masih kurang
kurang yakin ya sama Ondo akan naik ya. Jadi itu sih ya. Jadi apalagi ya yang saya perlu harus ngomongin ya. Oh, yang lagi bagus sekarang tuh ARK ya. Kalau bisa lihat di sini ARK. Kalau misalnya kalian punya ARK, ya hoki kalian lah ya. A16Z juga ya. Posisi kemarin itu sangat bagus untuk dibeli, bisa dilihat di sini, pas di support di sini. Jadi banyakkan tuh mantul di support semua ya guys ya. Apakah ini bisa lebih turun lagi? Mungkin bisa. Ini karena kan ini kan in general a downtrend. Jadi kemungkinan besar bisa turun di sini guys ya. Jadi belum tentu berarti A16Z akan terus naik di atas, itu tergantung Bitcoin guys. Ya itu sih yang paling bagus menurut saya ya kemarin beli, yang mungkin kalian kalau nonton video kemarin kalian sudah saya kasih tahu, itu adalah virtual protocol ya guys ya. Menurut saya virtual ini itu adalah one of the best place of AI agents in this bull market, karena sangat banyak di AI agent yang menggunakan dia, AI XBT segala macam, Luna yang terkenal guys ya, dan dia di base protokol, jadi cenderung less noisy daripada Solana guys ya. Kalau kalian kayak di Solana tuh cenderung harga naik turunnya tuh berantakan guys, apalagi nanti ada meme coin terkenal atau gimana dia udah geser dah. Tapi kalau di base itu lebih cenderung lebih aman, lebih stabil gitu ya guys ya. Jadi ya nggak tahu ya, ada stereotip juga ya kan, kalau base trader itu yang biasanya orang yang lebih tua gitu ya. Kalau di Solana trader itu bisa anak umur 14 tahun ya. Jadi apakah itu benar atau salah ya saya nggak tahu. Cuman itu cukup menarik untuk kalian lihat ya. Nah itu aja sih untuk video kali ini ya. Ada beberapa koin yang saya berikan, ada daily updates juga yang kalian perlu pantau ya. Jadi kalau misalnya kalian suka video kayak gini, kalian harus subscribe dan klik like dan share this video ya. Karena dengan kayak gini kan kalian nggak perlu riset kalian sendiri ya, saya bisa memberikan ini ke kalian ya. Anyways, I'll see you guys next time, bye bye.